Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama menantang para pegawai negeri sipil di DKI Jakarta yang tidak suka bekerja sama dengannya untuk mengirim surat pengunduran diri. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung dengan reporter Cikal Muntasam dan juru kamera Budi Manurung serta Ria Nurianisi langsung dari Balai Kota Jakarta. Cikal, apa yang mendasari Gubernur Ahok menyebutkan hal ini kepada para pegawai negeri sipil? Baik Carlos, pernyataan tadi yang dilontarkan oleh Basuki Cahayapurnama atau Ahok ini didasarkan pada dinamika mundurnya anak buahnya, yaitu PNS di jajaran Pemprov DKI Jakarta. Seperti kita ketahui beberapa waktu yang lalu, Rustam Effendi yang merupakan Wali Kota Jakarta Utara telah mengajukan pengunduran dirinya sebagai Wali Kota Jakarta Utara karena ada beberapa program yang dinilai Ahok tidak sejalan dan juga tidak dilakukan dengan maksimal. Tadi Ahok juga sempat memberikan gambaran ada dua sisi, katakanlah seperti itu. Sisi pertama adalah pegawai-pegawainya atau anak buahnya yang sepakat untuk menjalani visi DKI Jakarta Baru, dan sisi kedua adalah yang mereka yang tidak sejalan, dan Ahok mempersilahkan kepada anak buahnya di jajaran Pemprov DKI Jakarta yang tidak sejalan dengannya untuk mengundurkan diri. Namun tadi sempat dikonfirmasi hal tersebut, Carlos, dari Wakil Gubernur DKI Jakarta yang sempat menanyakan kepada Jarod Saifullah bahwa pada saat ini tidak ada lagi PNS di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang mengundurkan diri. Dan sekarang kita sama-sama dengarkan kembali pernyataan dari Basuki Cahayapurnama. PNS kalau yang udah terlalu kaya tidak mau mengabdikan diri lagi kepada DKI karena nggak bisa lagi main-main proyek. Lebih baik ngalah karena PNS yang baik ini banyak, yang baik-baik ini banyak, yang bukan hanya muda, yang umur paruh bayi juga banyak, yang nggak pernah dapat kesempatan. Tapi dari Wagub nggak ada yang mau mundur kok. Ya kan, nggak ada yang mau mundur. Sekarang kita udah 3 tahun mundur cuma 4, itu juga alasan udah mau pensiun 2. Sakit. Iya kan, satu alasan memang gertak nggak jadi. Ya saya kira. Tanggapan Bapak Pak apabila ada yang mundur? Ya saya bersyukur dan berterima kasih. Saya dari dulu udah sampaikan kok, saya buat garis. Yang mau ikut bentuk Jakarta Baru ke kiri, yang mau nggak mau Jakarta Baru ke kanan, gitu aja, udah santai. Kembali kita mendalami pernyataan dari Ahok dan memberi tanda kutip bahwa ia juga akan berterima kasih tentunya kepada para pegawai di lingkungan Pemprov DKI Jakarta yang tidak sejalan. Ia juga menyebutkan bahwa masih banyak PNS-PNS yang baik, yang berdedikasi baik untuk nantinya bisa bekerja sama dengannya dan juga untuk katakanlah naik pangkat secara cepat, dan itu juga memberikan kesempatan kepada PNS-PNS lain yang bekerja dengan baik. Dan tentunya kita harapkan saja bahwa gejolak ini tidak menimbulkan adanya hambatan dari pembangunan di DKI Jakarta yang saat ini telah bervisi untuk membangun DKI Jakarta yang baru. Carlos. Baik, itu soal tantangan dari Gubernur Ahok kepada PNS-nya. Lalu kita beralih ke informasi lain. Cikal, hari ini kita tahu bahwa adalah Hari Pendidikan Nasional. Apakah Anda memiliki informasi sejauh mana kontribusi pemerintah DKI Jakarta terhadap pendidikan yang ada di ibu kota? Pagi tadi kami memantau dan meliput kegiatan Ahok. Dia menjadi inspektur upacara pada upacara dalam menyambut Hari Pendidikan Nasional di lapangan ITI Monas. Tadi juga kami sempat menanyakan kepada Ahok dalam momentum Hari Pendidikan Nasional ini apa program baru yang menjadi andalan dan juga menjadi visi utama yang saat ini dicanangkan oleh Pemprov DKI Jakarta. Ahok tadi menyatakan bahwa saat ini programnya adalah untuk ke jenjang perguruan tinggi. Nantinya mahasiswa-mahasiswa yang memiliki Kartu Jakarta Pintar atau KJP akan mendapatkan uang untuk hidup atau uang untuk tahunan itu sebanyak 18 juta rupiah per tahun. Itu nantinya akan diberikan kepada mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi negeri. Lalu bagaimana dengan calon mahasiswa yang masuk ke perguruan swasta? Nantinya Pemprov DKI Jakarta akan meminta rekomendasi kepada perguruan tinggi swasta untuk nantinya kepada para pemilik KJP ini yang mendapatkan beasiswa akan juga diberikan biaya 18 juta per tahun. Dan sama-sama saja kita dengarkan kembali pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Kita ada peningkatan mutu, makanya tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri, maka kami akan berikan peningkatan mutu 18 juta per anak per tahun. Itu yang kami putuskan.
Lalu kalau yang masuk swasta bagaimana? Kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mereka. Nah, kalau yang dia bisa lulus masuk dapat beasiswa, kami juga akan memberikan bantuan 18 juta. Tak hanya program dari Kartu Jakarta Pintar, nantinya Pemprov DKI Jakarta juga akan mengeluarkan Kartu Jakarta One yang nantinya akan menjadi biaya non-tunai. Nantinya akan terintegrasi dengan beberapa pasar yang tentunya akan meningkatkan kesejahteraan para siswa di jenjang perguruan tinggi nantinya. Dan sama-sama juga kita berharap bahwa program ini akan berjalan dengan lancar dan kemudian akan terrealisasi dengan baik sehingga dapat meningkatkan mutu kualitas pendidikan khususnya di DKI Jakarta ini. Carlos. Baik, terima kasih Cikal Multasam dan teman-teman kamerawan yang ada di Balai Kota atas informasinya dari sana. Pemirsa, Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok menyatakan pemerintah DKI terus meningkatkan mutu pendidikan Jakarta dengan menyejahterakan para pengajar serta pelajar. Salah satunya adalah dengan meningkatkan akses fasilitas pendukung melalui Kartu Jakarta Pintar atau KJP serta Kartu Jakarta One. Usai memimpin upacara Hari Pendidikan Nasional di lapangan Irti Monas, Jakarta Pusat, Ahok menyatakan pihaknya terus meningkatkan mutu pendidikan di Jakarta seperti yang diamanatkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Anies Baswedan. Salah satunya adalah dengan menggalakkan KJP bagi siswa sekolah agar bisa mendapatkan kemudahan dalam melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sementara bagi para guru akan diberikan Kartu Jakarta One yang akan diluncurkan pada Juni mendatang. Dengan adanya kartu tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas hidup para pengajar serta pelajar sehingga turut berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan khususnya dalam kegiatan belajar mengajar. Kita ada peningkatan mutu, makanya tahun ini pemegang KJP yang bisa masuk di perguruan tinggi negeri, maka kami akan berikan peningkatan mutu 18 juta per anak per tahun. Itu yang kami putuskan. Lalu kalau yang masuk swasta bagaimana? Kita minta perguruan tinggi swasta yang baik memberikan beasiswa kepada mereka. Nah, kalau yang dia bisa lulus masuk dapat beasiswa, kami juga akan memberikan bantuan 18 juta. Jadi dengan pola ini kita harapkan pendidikan diutamakan. Termasuk tahun ini kita juga uji coba juga, termasuk bantuan nutrisi kepada pemegang KJP. Jadi operasi pasar nanti, kita arahkan operasi pasar daging, beras semua ke pemegang KJP. Nah karena itu kita juga bulan Juni ini, 2 Juni, kita kan mulai melonsing Kartu Jakarta One. Kita ingin semua operasi pasar itu mengarah ke non-tunai. Nah dengan demikian kita harapkan pendidikan di Jakarta akan baik. Karena ada Kartu Jakarta Pintar, tentu juga ada BPJS Kesehatan, bahkan ada bus sekolah untuk yang tidak mampu, kuliah, masuk perguruan tinggi negeri dapat 18 juta biaya hidup per tahun. Ya, dalam setiap peringatan Hari Buruh atau May Day, para buruh selalu menuntut beberapa hal. Salah satu hal yang selalu menjadi tuntutan buruh setiap tahunnya adalah menaikkan upah minimum mereka dalam setiap tahun. Dan sore ini kami akan membahasnya. Bagaimana sebenarnya standar upah yang layak bagi buruh? Dan kami akan langsung di sini membahasnya bersama dengan pengamat ekonomi. Ada Ibu Hendri Saparini dan juga ada Sekjen Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia atau FSPMI Riden Hatam Aziz yang bergabung bersama kami dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat sore, Bu Hendri. Selamat sore. Dan juga saya akan menyapa ke Mas Riden. Selamat sore. Selamat sore. Iya, selamat sore Mas Riden. Ya, selamat sore Mbak. Iya, kami mengucapkan selamat Hari Buruh Internasional. Ya, Mas Riden. Ya, terima kasih. Ya. Mas Riden, ya. Apa tuntutan yang berbeda tahun ini dengan tahun sebelumnya? Ya, untuk tahun ini yang paling fundamental bagi kami selaku buruh yaitu tentang adanya PP 78 tahun 2015. Ya. Substansinya masalah upah, tapi diperparah dengan adanya PP 78. Ya, sebelum adanya PP 78 pun upah kami masih minimal. Nah, sekarang ditambah lagi adanya PP 78, di mana di dalam PP 78 itu
bahwa kenaikan upah sudah dipatok di inflasi dan perkembangan ekonomi saja. Ya, tidak lagi dibicarakan, tidak lagi dibahas di Dewan Pengupahan yang selama ini ada. Saya rasa itu, Mbak. Oke, tetapi ya dari PP 78 tahun 2015 ini apa dampak yang paling dirasakan oleh para buruh? Ya, yang pertama di dalam PP 78 itu bahwa volume kenaikan upah ditentukan instrumennya hanya dua, yaitu pertama inflasi dan kedua adalah perkembangan ekonomi. Ya. Nah, hal ini menurut kami bahwa itu tidak mencakup kebutuhan hidup layak kami. Tetapi dalam sebelum ada PP 78, Pak Presiden, tetapi dalam implementasinya apakah seperti demikian? Pak Presiden? Iya. Iya, karena yang dikatakan oleh Menteri Tenaga Kerja Hanif mengatakan bahwa yang menggunakan formula dalam PP ini justru naik upah minimumnya itu menjadi 11,5% yang tidak hanya sekitaran 6-9%, begitu menurut Menteri Tenaga Kerja. Apakah Anda juga merasakan hal yang sama di lapangan seperti itu? Ya, memang kan faktanya sekarang kan kenaikan upah kan hanya berdasarkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang kami gugat adalah selama ini sebelum ada PP 78, proses penetapan upah itu tidak hanya melihat dua instrumen ini antara inflasi dan pertumbuhan ekonomi, tapi ada tentang kebutuhan hidup layak. Dan kami diajak bicara, yaitu di dalam proses Dewan Pengupahan, ya baik di tingkat kota atau kabupaten maupun tingkat provinsi. Dengan adanya PP 78 kami tidak diajak bicara. Itu substansinya, Mbak. Oke, baik. Mas Ri, nanti kita lanjutkan kembali. Masih banyak tuntutan yang ingin saya tanyakan. Dan juga saya ingin meminta juga pendapat dari Bu Henry. Bagaimana sebenarnya upah yang layak dan apakah PP 78 ini memang merugikan bagi para buruh. Kami akan nanti kembali membahasnya pemirsa setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Metro hari ini.